Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat Ngaos Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Ngaos Gus Baha. Pada kesempatan ini beliau Gus Baha menjelaskan bahwa tidak pernah Allah itu menceritakan kebaikan seseorang kecuali kebaikan itu diisnadkan kepada mbah-mbahnya ataupun bapaknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama apa yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Kanten kang kula hormati wonten kesapang. Terus kula niat hormat Mbah Hisyam. Kula cerita sekedhik, Bapak kawula Ki Haji Nur Salim niku kanca akrabe Mbah Sa'roni nggih kanca akrabe Mbah Hisyam. Riyen Bapak hatam teng Ki Zubaidi niku buyut kula. Badhe hatam teng Ki Zubaidi terus teng Mbah Dolah. Sing sering darana Mbah Dolah teng Kudus niku bapak kula. Kepanggih Ki Sa'roni, Ki Hisyam dan lintu-lintunipun. Kalau piyambak mulai alit teng sarang badhe tamat aliyah tiap ruah poso teng mriki wonten 3 tahun, tapi nampung pendak Sakban kalian apa Ramadan. Kula ngaos riyen kula pun khatam terus setor kalian Bandur Mutakin kula teng mbah kula terus pondok Damaran niku nggih buyut kula. Dadi buyut kula kandung namine Sofia. Ada ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawispo. Terus kula niku asli tiang Damaran. Mulane ngadepi Gus Sapang nggih pede mawon. Pede sak pede-pedene. Ya bae ngadepi kula nggih pede karena penunggu Kudus kula. Tapi niki ngaos ngantos jam 3 nggih siap nggih. Nah, sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisyam niku kula tahu banyak lah, mboten samaca biografi nggih ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini wonten astapa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Sa'roni kalian sinten? Mbah Hisyam. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng ketangga, terus banyak keluarga Mbah Hisyam sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu, para putu harus ingat Mbah Hisyam nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari, terus saged ngaji kitab. Tidak sampai hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki raji kriminal. Nak pancen putune napa? Mbah Hisyam. Pemene ya ora hafal Quran ora iso ngaji kitab. Terus tambah kriminal, tapi mboten melanggar pidana terus niku. Tapi ini penting kalau aturno. Kulo banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kulo banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu, cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat nunut, keramat gandul. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal, dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisyam sampai iso kitab terus nyejarana Mbah Hisyam mau hafal Quran tok. Sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Mbah Dimyati Termas, pernah ngaji di Mbah Hasyim Asy'ari. Terus mula-muli sementing Quran ra iso ngaji kitab lah niku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sakmono suwene. Maksudnya itu nak goblok kok jajak-jajak ngono gampangan kok angel temen redaksine ini. Maksudnya itu sampai nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ya rapati seneng. Karena sesuai aturan Quran itu disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnadkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisyam, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk. Terus cari izin karena materinya banyak. Engkau nak sampean potongannya ra paham 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura nopo paham sebatas ngantos jam 3. Sampean saya kita bedai, terutama putu-putu Mbah Hisyam.
anak ora pantes sudah kalah sepuh lho. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim? Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantak jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Lalu cara malaikat itu tersinggung. Enak pangeranmu ngake ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama. Hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nak istilah agama itu wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal din niku pun masturah mun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang nggak bisa dinego? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada idh hadar Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhannya wong akeh apa Tuhannya Nabi Yakub tok? Tuhannya tiang kadang. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Hisam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisam, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Dan aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nah, ngandani kula iku ngeten tok. Hak kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Quran, anaknya ora alim, mulai maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku yo ora hafal. Kemudian nak bapakku yo ora hafal maklaran, tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyyatan ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiri bias. Pokoknya kalau butuh ngomong yang ngomong atau mawon, sing orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku mung ora di murid ngalim ya isin. Udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing kae. Jadi murid itu pembunuh sejati. Ketika pembunuh kealiman gurunya sejati itu semua kan nyirane itu wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloknya tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim, ben gurune di harkat dan martabat. Ribet. Itu sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir. Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisam, ilmune sinten kathah lah. Terus ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan,
Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jare lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak disopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhape sampean ngono, ana putune Mbah Isam, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepin nandingi Mbah Isam. Iku bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora alim Mbah Isam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke wis pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Isam. Saya kula cerita sithik tentang qiraah sab'ah. Niki mun sesi kedua nih. Qiraah sab'ah niku Asy-Syatibi fi sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Jadi maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dhani. Jadi Abi Amrin Ad-Dhani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah, sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-qiraatu sunnatun mutaba'ah, qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah, karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua. Misalnya a'jamiyun, memang a'jamiyun maknanya orang ajam, memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham, kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain, terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita kiro atau asim min riwati Hafiz bacanya apa? Tasil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa arabi. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya zaman bingung nggak lah? Nggak sekali kita bingung tak lereni. Mulanya zaman harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampai kalau ngaji sorof itu kan amanah yu'minu imanan, terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadha kamu manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah ini, kitab tinggalan Mbah Isam. Kalau gadah, yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbah Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja mau didokumen tok ora diwaca. Nah delok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh, amana asluhu a'mana ala wasni af'ala istama'at alhamzatani walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan, jadi napa amanah. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amanah diganti alif karena harokatnya fathah, harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu, maka ada qiraah yu'minu mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu imanan, harusnya
Imanan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasr. Tadi a'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innal ladzina amanu dielal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas lo kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga Hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafzi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu Hamzah apa memang wawu? Ayo saya jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu Hamzah apa wawu? Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan. Karena dari mahmuslam kafa ayakfa'u kufan wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kufan itu mahmuslam. Kalau dibaca wawu orang tak ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan, itu ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kufan. Karena wong kok cuma sinau sab'ah tok bersetor wes gak roh alasane. Kita tak warai teman. Mesti tak warai mbek ngamuk nih. Nah, sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek itu haza'a yahza'u hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah, itu terjadi perdebatan ulama karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot jaa umruun, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena badal kas. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasfi bil alif wa khina jarri atau wa khina kasrah bil ya. Wangel tenan ngaji sapa nak dipikir ganti ini. Nak fotokopinan setor baru gue setornya sudah selesai. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isyam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya, karena yang lebih dulu belajar Sab'ah siapa? Mbak Arwani. Tapi Sab'ah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam Sab'ah yaitu Hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok biye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama. Iku go sapang karena enggak ada tekek pas dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Sambil ngendikan al-ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak, wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah, kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran.
Dia ono malaikat sentimen, jadi ono wong apa husnul khotimah ra oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah ya mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak delok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya Jami'u wa Arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil, ya kita baca Jami'u wa Arabi atau tasil. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir, contoh terakhir. Ambil paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung, alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh, ini saya menghormati Mbak Isam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan, amma yatasaalun anin nabilazi. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi cerita sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabihum amdaifi, semuanya pakai hamzah. Nah sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin, ya ayuhan nabiu. Dong ya. Udang terang deh. Nah orang leren deh. Paham ya? Ya pinter lah. Nak pinter berarti so leren nih. Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren, gue serana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren, ora ono gunane. Sing wong pinter ora ono gunane mergo nguyai segara taksilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ono gunane mergo. Jadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon makan hati. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayuhan nabiyyu tapi baca ya ayuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi. Ini balik Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi bujeng sambil tertawa. Nabi ngendikan ana Quraisyun, saya ini orang Quraisy. Nah orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Sehingga orang Quraisy gak suka baca huzuan tapi gak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Gak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah apa? Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa nggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraah atau Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Akhirnya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang lafadz hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus wis kangelan tenan muni awe ra iso sampai gurune ustad oh iki mlebu ya. angel diterangno terus. Nah
Sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya. Wah itu rungokno wae paham ora mondong nggih. Iki mun sesi terakhir mun sampean ayo mawon niki. Terus mungkin Sirajul Qari riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kadang. Kula beri niki kitabnya Mbah Isam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari. Ini sarah dari kitab Imam Satibi. Siapa yang biasa nyanyi? Siapa? Terus nyanyi jadi sekarang. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Satibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nasmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadin muhti ila nasi mursala terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran. Fahablu wa ifina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi, diayomi oleh hablu wa. Fahablu wa ifina. Fajahid bi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, karena Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik rasa mbok perdebat, yang nginepnya di masjid. Tapi ojo terus buat itu hukum saya ngomong musyrik kalau nginep. Dulu itu ya bang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham, masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi Muslim karena paham, karena tidak paham. Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krono ngarep ya, padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Bu ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Cuma dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakna dawuh Mbah Zubair, mun ke anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, ke anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Boten nyinggung nih aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu?
Ya, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Di sini disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus diteror terus. Am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Oh terus semua mbak. Akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Nah, itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawat. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu lah. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gaya langit bumi ora urun, pas gaya langit yo menengai, ngerti-ngerti ngaku pangeran. Wah apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jadi top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Itu makanya ini ketok anak Imam Syatibi itu ahli tafsir, sehingga kalau menguji Quran dan disareh di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah, itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kata Allah, nggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata ndak. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqan fusih. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, ndak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin, Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma alimtu lakum min ilahin khairi, saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukid liya haman alatini faj'ali sorkhal ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana, tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para penggawa Fir'aun mikir, nah Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhi pangeran, bayi radhi pangeran. Kan pangerannya balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Nah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan, itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inni laka minan nasihin. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat,
Keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ono gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, Mbak Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisam, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau raiso ngaji. Bu, maksudnya nak nyuwun ojo aja-aja, rasa diterusno lagi. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih kita bimbing qabli hada au atharatun min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Qul fa'tu bi suratin. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada, aku ngajak konco. Wakhir tonan, ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi gini macamnya Musailimah, kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, ada macam Musailimah, gara-gara raro akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati mikra fal jariyati isra fal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda, terus fal khobizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Mau nek bar ditanam ya al hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fal lakimati kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes, iki apa-apaan. Lah ya kula hada ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuknya ini Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, nggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaroyat. Kalau asr nggak bisa, surah saja. Nggak, kalau 10 surat nggak bisa, 1 saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tum min dunillah. Nggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroy adib sa'u madib, nyanyi parah. Kalau lu apal orang krono, kalau pecinta Musailamah, karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adroka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nang iduk kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi.
ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulanya kita anggap Ka'bah itu aset, dia rontok-rontok. Tengok lagi. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Begini kules ya, tentang son'a lah. Singkat cerita, Ka'bah tandingan ini digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia, karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ikan kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi, jadi kadang mau ngawur ya penting diisingi, mereka Baitullah sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa dibajak. Nek ana dadi wong top dibajak wis kudu rada rido sithik-sithik pancene wis ngono. Sunah es ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan. Ini terakhir pun sama rasa khawatir, ini kan pun jam 10, ini kita wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar, dikirimi sama Raja Najasyi, dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar, itu Abra ini apa itu? Fil ini nggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Nirwana. Engkau terus ketok kualitas alam taro dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, untanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain unta-unta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha, itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad SAW. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, buan dengan Abdul Muttalib dan wibawa. Anta Sayyidu Hadal Wadi, nah, anak Abdul Muttalib Sayyidu Hadal Wadi. Saya ketua di sini di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibawanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai kudu ono wibawane lah ben piye sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok ndak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu Sayyidu Hadal Wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan unta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh, karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya robun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhum, nah saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha, ini ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu.
Sudah, silakan, kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke, dari Abraham, banyak aku pengen rusak Ka'bah, untuk dibalekno, wes, untuk tak balekno, saya aku pengen rusak Ka'bah, ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesana. Tapi sebelum Abraha datang, ini Abdul Muthalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah, wa akhudha bi halaqatil bab, dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halaqatil bab, maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, doanya lucu, ya Allah, gimana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya, ya engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngomong ketika setinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muthalib bikin kepengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhilul qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata, ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim narrahmani muhtasatun qadimatun sifatul musuhili, tapi terus sampai saat terusnya wa hakamatun fama yubkina min subain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Kayak tadi ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Nah, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca maulid, enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil maulid yang dipakai para ulama, ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Haulal Ikhtifal di Maulidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, halaman 15 ya, kalau waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau faroh. Al-awwal anal ikhtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang, kita mengekspresikan senang karena lahir seorang al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad, wa qadin tafa'a bihil kafiru, orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah, saking senangnya bi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya tifid dalil litasek mazidu bayanin di hadil masalah li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Saat terus ya wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab bin kula yaumin isnain. Ini jelas ya, hadisnya di Bukhari. Mau nampak takok hadisnya sahih ta ora? Ribet ya. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati lamma basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon adab setiap hari apa? Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi ke sapang, pemenang sing nyanyekno. Spesial. Orang keterangan itu, tapi tak tambahin lah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intakola ila rafiqil ala, bahasa kerennya itu intakola ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-sakitoh, mohon kepanggil 40 itu yang wa minas syubah as-sakitoh qaulu ba'di, ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat, inna yauma wiladatihi wa nafsu yaumi wafati falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur, karena Quran itu kadang pakai hazanan Allah yajidu mayun fikun, ada tawahi tafta'u tazkuru yuswa, terus fauwa minal husni napa ini tawahi tafta'u tazkuru hatta takuna harodon atau takuna tola innama asku bathi wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Berarti kan ana kiye maca husnin, wah iku salah, Qur'ane hazanan. Kowe Qur'anem sing lali, ini Qur'an ana innama asku bathi wa husni. Bocah ora jelas. Lan tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal hazani wa minal husni. Husni atau sing jelas coba waca hizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayat takhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikan terhadap maulid, kenapa harus senang toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wanakulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin Asyuti qad kafana radda ala hadhihi mughalatoh. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul masaib. Tapi wasyari'atu khassat ala izhari syukri ni'am wasabri wasukuni indal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah indal wiladah wa ya izharu syukrin wa farahin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bi dzabhil aqiqah wala bi ghairi bal naha anin niyahah wa izharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah senang biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih, napa? Jadi napa intinya niku walhasil niku kalau suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal menyoal maulid, ini yang halaman 9,
Pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang seneng lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita, anakmu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kowe seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang tidak ada yang tanya, kenapa kamu seneng anakmu lahir? Padahal masa depan ya mesti kadang gobloke niru bapake, kadang belinge ya niru. Kan ora jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora apa. Iku wae anakmu lahir semono. Padahal sireng kriting pesek. Lahir harus nangis buantere ra karuan. Iku wae seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis anteng, resik, sujud. Wah, kok spesial. Nah, anak ono wong nyoal farah di Maulidin Nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan limadza tafrahuna bin Nabi? Mosok kowe iso seneng mbek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu, wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Di annahu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah di Maulidin Nabi bisa kamu tanyakan. Dan sama juga dia menanyakan ke kita limadza tafrahuna bin Nabi. Pertanyaan ini aneh enggak? Kowe seneng lahirin Nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu senang dengan lahirnya? Lahirin Nabi karuan gak usah ada tidaron kok ditakokno limadza. Mulai Dewi Said Muhammad, fahal yasihu ayastura hadha su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok gimana tafrahuna bi maulidin? Dia ngenangen dong ya. Mohon paham ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita ikuti bersama pengausan Gus Baha melalui channel Ngaus Gus Baha. Semoga dengan menyimak apa yang beliau sampaikan, kita sebagai anak akan lebih berhati-hati, lebih semangat lagi untuk lebih baik dari leluhur-leluhur kita, karena kita adalah pembela-pembela leluhur kita. Baik, terima kasih.